apakah ada fidyah bagi orang yang meninggal dunia punya utang sholat? Ya, ini ada 3 pendapat para ulama. Yang paling muktamad, artinya yang jadikan rujukan, yang ulama cenderung ke pendapat ini tidak ada fidyahnya. Kenapa? Karena sholat jangan samakan dengan puasa, sholat jangan samakan dengan zakat, jangan samakan dengan haji. Ini kewajiban yang sangat spesial. Sangat spesialnya kata para ulama, tidak pakai wasilah wahyu malaikat Jibril sholat ini. Langsung di-Isra Mi'rajkan oleh Allah. Dan itu cukup kata para ulama menjadikan kewajiban sholat ini berbeda dengan yang lainnya. Nggak pakai wahyu kan? Kalau langsung di-Isra Mi'rajkan oleh Allah. Sehingga pendapat ulama yang kebanyakan atau jumhur ini muktamad mengatakan tidak ada. Tidak ada kewajiban fidyah, tidak ada kewajiban mengqadha, tidak ada. Pendapat yang kedua, boleh untuk difidyahkan. Pendapat yang ketiga, tidak pakai fidyah tapi diqadha sama ahli warisnya. Tapi di sini hendaknya kalau pendapat seperti ini kita ngikutin pendapat yang muktamad. Dan juga kedua, lihat sikon. Orang yang ditinggal ini, bapaknya meninggal, warisannya entah ayah, utangnya loba, kan repot. Suruh lagi bayar fidyah. Fidyahnya 3 tahun lagi sholatnya. Ayo, apa enggak? Jangan-jangan nggak lama kena serangan jantung lagi anaknya ntar. Ya, sehingga tolonglah kalau bicara masalah hukum itu kan sudah ada itu apa istilahnya penjelasannya, sehingga disesuaikan gitu loh. Sehingga kalau masalah ini ikuti yang muktamad. Yang muktamad itu mengatakan tidak ada. Lalu bagaimana Ustaz, dia pernah meninggalkan sholat? Ya tinggal kita doakan. Dan kita berharap dengan doa kita dan dengan amal-amal si mayit ini mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah. Kecuali saya bilang tadi kalau zakat, puasa, haji itu bisa ahli warisnya. Bahkan kalau si mayit ini, laki perempuan yang meninggal ini, dia punya warisan, warisannya nggak boleh dibagi. Kecuali utang dia sama Allah selesai. Contoh waktu hidup punya utang puasa enggak? Ada. Kalau puasa ditawarkan, ahli waris mau mengqadhakan. Kalau nggak mau mengqadha, capek, repot, wajib keluarkan fidyahnya. Satu puasa dikeluarkan 6,7 ons beras atau dibulatkan 7 ons beras diberikan fakir miskin. Tinggal dihitung berapa puasanya. Zakat, pernah nggak meninggalkan zakat yang keluar? Pernah, keluarkan. Seumur hidupnya pernah haji enggak? Belum. Tapi dia termasuknya mampu. Iya, dia mampu haji tapi belum berangkat haji. Keluarkan untuk haji badal 8 atau 10 juta. Kemudian yang kedua, utang sama manusia. Ada enggak? Ada, selesaikan. Kemudian biaya pemakaman dan lain-lainnya itu ada keluarkan. Sisanya baru itu menjadi waris. Nah, ini yang harus diingat. Jadi jangan terlalu ini, itu masih mending. Kadang di masyarakat ini beberapa orang nanya kepada Al-Fajir, Beb, katanya kalau orang sudah meninggal dunia itu ada fidyahnya. Dan fidyah ini bukan hanya sholat. Pokoknya meninggal dunia harus mengeluarkan fidyah. Dan kadang fidyahnya itu sampai sekian kilo. Dan orang yang ditinggalnya orangnya miskin, tidak boleh, haram itu hukumnya. Makanya kalau ustadz, kiai, ulama itu dia mengamalkan ilmunya, derajatnya di akhirat sama Nabi beda 1 derajat. Kalau istilah ya Nabi eksekutif, ini ulama bisnis. Dekat sekali, tinggal 1 derajat. Tapi kalau ulama ini, ustadz, kiai ini menggunakan ilmunya tidak sesuai, yang haram dikatakan halal, yang halal dikatakan haram, maka dia nerakanya paling dalam, disiksa sebelum penyembah berhala. Ya, nah, jadi kalau kita punya ilmu ya tolonglah sesuai apa yang kita pelajari. Walaupun istilahnya pahit, ya itulah namanya hukum. Orang kalau didengarkan di telinganya nasihat, dia merasa pahit, itu namanya itu obatnya sedang bekerja. Karena jamu itu diminum sama kita yang sakit itu pahit. Tapi nggak lama setelah reaksi itunya jalan, kita akan jadi sembuh, enak. Ya itulah nasihat. Kadang kita dengar pahit. Apalagi kita merasa, wow, Beb Novel ngomong pasti nyindir saya nih. Padahal saya nggak pernah tahu per orang individual. Itu berartinya bagus harusnya. Dia merasa. Dan itu obatnya sedang bekerja. Wallahu a'lam.